hari raya, hari Jumaat atau hari Sabtu? Mau saya jawab sekarang? Tak boleh. Ini dia ni lihat dulu, mula dengan umum. Hari Jumaat malam sama dengan hari Jumaat atau hari Sabtu. Tapi bagaimanapun Jumaat atau Sabtu, jangan bimbang. Kerana kita berikan cuti tambahan hari raya. Kita beri cuti kerana kita anggap semua orang dah kerja kuat. Bulan Ramadan ni semua extra time, extra dedication, extra effort. So we will reward you dengan tambahan cuti. Kalau yang tak extra effort, you still have a few days, please do a bit more to deserve the holidays. Jadi kalau cuti, kalau hari raya hari Jumaat 20 Mac, maka cuti tambahan pada Isnin 23 Mac. Kalau cuti hari Sabtu, kalau hari raya Sabtu 21 Mac, cuti tambahan hari Jumaat 20 Mac. Di Malaysia itu semua ceramah harus satu khutbah Jumat ya, dari pemerintah, nggak boleh lain. Jadi semua masjid itu standar semua sama. Nah ini tidak ada sama sekali berarti orang bisa menyampaikan ceramah dia di khutbah Jumat, pesan dia. Misalnya hari ini dia mau bahas masalah sabar, tapi pemerintah suruh bahas masalah bencana atau apa atau yang lain lah. Misalnya bahas tentang masalah bisnis atau perekonomian. Jadi dia nggak bisa. Kalau di Indonesia setiap masjid bebas, silakan. Pemerintah nggak pernah intervensi. Masjid ini khatibnya boleh khutbah tentang apa, ini tentang apa. Kecuali kalau sudah aliran menyimpang, ditanggapi juga oleh para teman-teman majelis ulama. Nah baru pemerintah ikut campur. Selebihnya tidak. Ini kan berarti demokrasi yang luar biasa gitu loh. Kebebasan yang luar biasa gitu. Tidak usah PRT Pak. Tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri saja sampai hari ini Bapak nggak punya datanya. Coba mau saya tanya, berapa jumlah tenaga kerja resmi di Malaysia, yang tidak resmi berapa? Ya kan? Berapa yang di Saudi hari ini? Ini penting sekali. Di Saudi berapa coba tenaga kerja yang resmi tidak resmi? Nggak jelas Pak. Itu yang sangat penting juga. Sebab mereka pergi loh ke sana cari makan. Berapa sih yang bisa Bapak periksa dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia ini, yang seluruh perusahaan yang ada? Dari 1.000 pegawai pengawas yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sanggup nggak? Harus jujur Pak. Yang berangkat ke luar negeri hari ini kan yang ilegal kan banyak Pak. Dan itu tidak usah ditutupi, banyak yang tahu kok itu. Kan LSM tahu semua, civil society ngerti. Ada datanya, mereka malah justru daripada pemerintah mungkin mereka lebih detail datanya Pak. Jadi ini undang-undang, jangan sampai udah capek kita ini merumuskan, mengundang banyak pihak, tahu-tahu tidak operasional. Undang-undang itu kan mesti dibuat untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kaltara cuma punya satu, katakanlah 3, satu yang ada terkait di sini. Wilayah perbatasan yang lain kan jumlah anggota DPR-nya kecil, artinya mereka yang berjuang untuk mendapatkan anggaran di wilayah perbatasan itu nggak sebanding dengan daerah-daerah padat seperti Jawa dan Sumatera. Sampai kapanpun bakal keteteran, ini kan problem kita. Yang kalau kita nggak beresin, maka kesimpulan kita tadi sederhana, kasih uang habis perkara. Menurut saya no. Banyak persoalan kebijakan yang harus kita selesaikan dulu. Tadi itu keluhan dari Kalimantan Barat, batas maksimum Rp600 per bulan per orang. Padahal negara belum mampu menghadirkan logistik yang murah dan terjangkau sama masyarakat. Belum berhasil menghadirkan infrastruktur dan sebagainya. Jangankan yang seperti itu cukup mewah, bangun 1 kilometer jalan. Memastikan ada dokter di setiap puskesmas saja kita nggak mampu. Memastikan guru yang cukup kita nggak mampu. Lalu sampai kapan ini mau berterusan kayak begini? Bandingkan kita dengan Malaysia Pak. Ketika kita bicara mau bangun PLBN, mereka bangun jalan tembus bikin PLBN-nya bagus. Kita gedung-gedungnya bagus Pak. Benefitnya buat rakyat apa? Dari tadi nggak ada yang ngomong. Cuma kabar tadi sedikit, ada 5 juta US tadi saya dengar. Pernah nggak kita kuantifikasi? Pernah kita tanya nggak orang di daerah itu? Jadi lebih mudah nggak hidupnya dengan adanya PLBN? Jadi lebih bermanfaat nggak untuk mereka? Ini kan harus kita evaluasi secara
fundamental kalau menurut saya. Jadi saya kira tugas berat dari Kementerian Dalam Negeri bagaimana Pak mengintegrasikan seluruh jajaran kementerian untuk kemudian ikut bareng-bareng beresin wilayah perbatasan kita. Tugas berat dari setiap gubernur memastikan ada perencanaan terintegrasi dengan wilayah-wilayah yang punya perbatasan. Di sini juga butuh peran Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana agar anggaran khusus daerah perbatasan dengan provinsi itu terintegrasi. Ada konektivitasnya. Nggak bisa divergen Pak. Kalau nggak nyambung-nyambung. Ini kan ada Dirjen Bina Keuangan Daerah. Ini sampai kapan bisa mengintegrasikan ini kalau menurut saya? Jangan cuma ngurusin pilkada aja jago gitu loh. Urusan ini penting buat Dirjen Bina Keuangan Daerah. Borong semua takjil yang ada di Bazar Ramadan Malaysia kira-kira habis berapa ya? Yuk jajan bareng aku! Di Malaysia, Bazar Ramadan itu emang terkenal banget. Setiap Ramadan selalu ramai orang datang buat cari makanan berbuka. Yang aku suka dari Bazar Ramadan di Malaysia itu pilihan makanannya banyak banget. Mulai dari minuman, kue, nasi, sampai dessert juga ada. Meskipun tempatnya ramai, tapi tetap bersih. Dan yang ngantri juga tetap disiplin. Dan hampir setiap sore aku selalu berburu takjil. Yang pertama aku beli tentu aja kue tradisionalnya Malaysia. Di sini aku beli 3, tapi aku lupa namanya apa, total cuma RM5. Lanjut aku juga beli sate dan martabak, total RM13. Lanjut aku juga beli sosis keju 2 tusuknya sekitar RM7. Gak lengkap kalau buka puasa nggak pakai yang manis-manis. Aku beli tofu fa sama air balang, total RM8. Habis beli aku langsung pulang ke rumah buat cobain semua jajanan tadi. Yang pertama aku coba tentu aja ketupat pisangnya. Ini rasanya sedikit manis tapi ada rasa pisangnya. Kalau yang kedua ini aku nggak tahu namanya apa, tapi di dalamnya tuh ada kelapa. Lanjut aku juga cobain martabaknya, disiram pakai saus, rasanya tuh makin mantap. Ini sih favorit aku. Setiap sore aku beli ini. Lanjut aku juga punya sosis disiram pakai saus, rasanya makin mantap. Kalau yang putih ini isiannya tuh cheese. Kalau yang merah aku nggak tahu isiannya apa. Tapi aku kurang suka sih sama yang merah. Lanjut aku juga mau cobain satenya. Ini kalau nggak salah satu tusuknya sekitar RM1.50. Tapi itu rasanya enak banget, aku suka. Lanjut aku juga punya tofu fa. Ini rasanya tawar. Tapi kalau mau manis kalian bisa tambahin gula sendiri. Ternyata seru ya jajan di Bazar Malaysia. Selain tempatnya bersih, ramai, antriannya juga tertib banget. Gimana? Kalian udah ada yang pernah kesini? Share yuk pengalaman kalian di komen. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia, bener gak? Wah, diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian kita harus menjamin keamanan Israel. Itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin, faktanya semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948 pertama kali perang itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967 koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat duluan sama Israel. Dikenal dengan perang 6 hari. Ikhlas banget perang sama Malaysia, bener gak? Wah, Hai, Assalamualaikum semua, sihat? Ya Allah ya Tuhanku, Pak Prabowo mana datang ni? Orang ini ni Pak Prabowo mau ngajak-ngajak kita perang ni Pak Prabowo. Aku tuh nggak mau perang lah Pak Prabowo. Ini kan tahun 2026. Ini bukan tahun 1948 ke 46 ke. Itu semua kan belum lahir lagi. Kamu pun belum lahir. Masih jauh lagi kamu tuh. Ibu bapak kamu pun belum ketemu lagi waktu itu. Kamu mau perang, udah kenapa? Aku nggak mau perang negaraku. Negara aku nggak mau perang. Nanti kalau perang hancur semua, habis rosak, mau duduk di mana? Aku nggak mau. Aku mau aman-aman aja. Aku nggak mau perang. Kalau kau mau perang, kau perang sendiri. Takutnya nanti rakyat negara kamu itu yang menolong Malaysia. Kayak mana tuh? Kamu rasa-rasa? Malaysia tak mau perang. Malaysia nggak mau perang kerana Malaysia itu udah biasa aman. Jadi nggak mau perang, nggak mau ajak siapa perang. Kalau bisa tuh, kalau yang mau perang kami damaikan. Kami nggak mau perang. Kalau kau mau perang, kau perang sendiri. Oke? Lagi kau perang-perang tu kan nggak ada siapa bagi makan. Rakyat kamu ke Israel ke datang sini bagi makan, nggak ada. Lebih baik kamu fikir bagaimana cara mau memajukan ekonomi negara kamu. Ada kerjasama kah yang baik dengan Malaysia? Mau perang aja dah, kenapa kamu?
Orang sekarang mau aman-aman, mau hidup best-best, tidur dalam AC, naik mobil mewah-mewah, pergi jalan-jalan, liburan. Kamu lagi mau ajak perang. Kamu ingat perang itu best. Jangan ngajak-ngajak kami. Enggak payah mau nyerang-nyerang kami. Kami nggak mau perang. Nggak mau kami perang. Bukan kami takut, kami nggak mau perang. Sebabnya kami udah biasa hidup aman. Jadi rakyat Indonesia pun boleh hidup aman di Malaysia. Jadi kamu tuh nggak usah ngancam-ngancam. Kami tuh nggak takut. Takutnya nanti belum sempat kamu mau perang, udah nanti kamu tuh nanti udah dikurung kamu nanti sama oleh pemerintah Indonesia. Mau ngajak perang ni orang Pak Prabowo ni. Kenapa ni orang ni? Kalau sakit bawa dia ke rumah sakit ni Pak Prabowo. Orang nggak mau perang. Kemarin aja orang si Benny orang minta kapal aja 2. Nggak sampai sekarang. Ini lagi satu ni mau menyerang Malaysia. Kalau negara mana dia mau aman, dia jaga sendiri negara dia. Nggak usah panggil orang jaga negara dia. Dia jaga sendiri negara dia. Kamu ni pergi makan ubat dulu.